Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Sartika dengan NIM 2111021027, kelas 3C dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan video yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen Bapak Afridian Wirahadi Ahmad. Berikut merupakan table of content dari materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kredit, yang kedua yaitu tujuan kredit, yang ketiga yaitu fungsi kredit, selanjutnya unsur-unsur kredit, dan yang kelima jenis-jenis kredit. Lalu yang keenam yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit, ketujuh aspek-aspek penilaian kredit, 8 prosedur pemberian kredit, 9 penyebab kredit macet, serta yang terakhir penyelesaian kredit macet. Materi yang pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Hasibuan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh si peminjam seperti perjanjian yang sudah disepakati bersama. Menurut Thomas Huyanto, kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Kemudian, menurut Muljono, kredit adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pembalian atau melaksanakan sebuah pinjaman dengan perjanjian untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu, pengertian kredit secara umum adalah kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Selanjutnya yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi, hasil keuntungan ini biasanya akan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan kredit yang kedua yaitu untuk membantu usaha. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja, atau konsumsi. Dengan dana tersebut, pihak penerima kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk membantu pemerintah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, karena artinya akan ada kuncuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Materi selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan di rumah, tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, nilai uang akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Fungsi selanjutnya yaitu untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan dalam bentuk kredit akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Inilah yang akan menjadikan suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh uang dari daerah lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu untuk meningkatkan peredaran barang. Sama dengan fungsi kredit untuk meningkatkan peredaran uang, barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar karena adanya kredit, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Unsur yang pertama adalah kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa,
akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Unsur yang kedua yaitu kreditur, merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain yang memberikan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Unsur selanjutnya yaitu debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Unsur selanjutnya yaitu tenggang waktu, yaitu suatu periode atau jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Unsur selanjutnya yaitu degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Unsur yang terakhir yaitu prestasi atau objek kredit. Pemberian kredit tidak diberikan dalam bentuk uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu jenis kredit dari segi kegunaan. 1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Jenis kredit dari segi tujuan. 1. Kredit produktif, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. 2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit, mobil, dan sebagainya. Ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Kemudian, jenis kredit dari segi jangka waktu atau periode. 1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. 2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, biasanya jangka waktunya di atas 3 atau 5 tahun. Seringnya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan. Kemudian jenis kredit dari segi jaminan. 1. Kredit dengan jaminan, yaitu jenis kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik dalam bentuk barang berwujud, tidak berwujud, atau jaminan orang. 2. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. 1. Ada prinsip 5C. Prinsip yang pertama yaitu karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Prinsip yang kedua yaitu capacity. Artinya, kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity sangat berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Prinsip yang ketiga yaitu kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal atau kapital perusahaan calon debitur sangat penting. Modal di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Prinsip yang keempat yaitu kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Prinsip yang kelima yaitu condition. Artinya, kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha. Kedua, ada prinsip 7P. 1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. 2.
party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. 3. Purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4. Prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Selanjutnya, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Kemudian profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Terakhir, protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit. 1. Aspek hukum atau yuridis. Berikut yang diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti A. Surat izin usaha industri atau SIUI untuk sektor industri. B. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk sektor perdagangan. C. Tanda daftar perusahaan. D. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. E. Keabsahan surat-surat yang dijaminkan, misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito. Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah 1. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. 2. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. 3. Peta kekuatan pesaing yang ada seperti market share yang diketahui. 4. Prospek produk secara keseluruhan. 3. Aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio remabilitas, 4. Payback period, 5. Net present value, 6. Profitability index, serta terakhir internal rate of return atau IRR dan break even point atau BEP. Kemudian ada aspek teknis atau operasi, merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout seperti kapasitas mesin yang digunakan. Dalam aspek produksi atau teknis, yang perlu diketahui oleh bank dalam analisis kredit dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan yaitu sebagai berikut. A. Rencana produksi atau pembelian. B. Proses produksi. C. Bahan baku atau pembantu. D. Tenaga kerja dan sumbernya. E. Teknisi atau suku cadang atau pengadaannya. F. Tambahan alat produksi atau pembelian. Terakhir, realisasi tonase atau kilogram, berapa unit atau ukuran panjang kilometer per meter, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Sumber informasi dari managerial and technical skill bagi para analisis kredit dapat berasal dari A. Riwayat hidup atau CV, B. Family system atau manajemen terbuka, C. Hubungan pengurus dengan karyawan, perusahaan lain, instansi, bank, lingkungan, dan lain-lain, D. Administrasi perusahaan dan pengurus perusahaan, bank, referensi, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek sosial atau ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum, seperti A. Mengurangi ekspor barang atau sebaliknya, mengurangi ketergantungan terhadap impor. B. Mengurangi pengangguran. C. Meningkatkan pendapatan masyarakat. D. Tersedianya sarana dan prasarana. Terakhir, membuka isolasi daerah tertentu. Materi selanjutnya yaitu prosedur pemberian kredit.
Prosedur yang pertama yaitu pengajuan permohonan atau aplikasi kredit. Dalam pengajuan permohonan atau aplikasi kredit oleh perusahaan, sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut. A. Profil perusahaan beserta pengurusnya. B. Tujuan dan manfaat kredit. C. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit. D. Cara pengembalian kredit. Dan E. Jaminan kredit. Prosedur yang kedua yaitu penelitian berkas kredit. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Prosedur selanjutnya yaitu wawancara awal. Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Kemudian ada prosedur on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan wawancara hasil 1. Pada saat melakukan on the spot, hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Prosedur selanjutnya yaitu wawancara kedua, merupakan kegiatan perbaikan berkas. Jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Kemudian prosedur keputusan atas permohonan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya, keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, serta waktu pencairan kredit. Prosedur selanjutnya yaitu persetujuan permohonan kredit. Adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Prosedur selanjutnya yaitu realisasi kredit. Diberikan setelah penandatanganan kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Lalu, penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Materi selanjutnya yaitu penyebab kredit macet. Penyebab yang pertama yaitu faktor internal. A. Analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. B. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. C. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. D. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Faktor internal yang terakhir adalah kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Sedangkan faktor eksternalnya adalah nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. 2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Faktor eksternal yang terakhir yaitu penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian kredit macet. 1. Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet dengan penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikat baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Yang kedua, ada reconditioning
merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kembali kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara A. Penurunan suku bunga, B. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, C. Penundaan pembayaran bunga. Selanjutnya bisa dilakukan dengan cara restructuring, adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit. Baiklah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.